Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah sehingga kita bisa mengenal Allah, mengenal kebenaran. Segala puji bagi Allah yang menguatkan kita bisa beribadah seperti ini. Tidak semua orang yang diciptakan diberi hidayah, dan tidak semua juga mendapat taufik bisa senang mencari ilmu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sabar, yang menyaksikan semua dosa, semua maksiat yang kita lakukan dan ditutup-tutupi sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Dan segala puji bagi Allah yang mengampuni sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun aib, jikalau hambanya bertobat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya mohon maaf hadirin, ini pasti ada hikmahnya. Ada satu kata namanya aib. Ya. Manusia itu lemah hadirin, diberikan parau saja kita sudah banyak yang sulit dilakukan. Pita suara ini ciptaan Allah dan mudah bagi Allah mengambilnya. Aib, prinsip dasar kita dihormati orang lain adalah karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Jadi kalau saya duduk di sini lalu saudara-saudara mau mendengarkan, terima kasih, jazakallah khair. Saudara mau menyimak, di mana-mana mau mendengar, itu semata-mata karena Allah menutupi aib-aib saya, menutupi dosa-dosa saya, sehingga saudara masih mau dengar. Jangan pernah terkecoh oleh penghormatan orang yang membuat kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Selalu dipikir bahwa ini adalah Allah yang menutupi aib-aib kita. Tiap orang punya aib. Kalau semua dibuka, ini bisa bubar. Tiap orang punya aib, ditutupi oleh Allah. Mengapa Allah yang maha tahu aib kita masih menutupi? Karena dia maha as-sitir, maha menutupi aib. Allah tuh maha baik. Kalau dibuka aib kita, kita tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu sesudah tutup aib, Allah juga membimbing kita untuk bisa menghapuskan aib itu dengan tobat. Tapi saat yang sama Allah menguji kita juga dengan aib-aib orang lain. Kalau kita senang membuka aib orang lain, berarti kita sedang menantang Allah untuk membuka aib kita sendiri. Kita akan mendengar aib orang. Sengaja tidak sengaja kita akan dengar. Kalau kita senang mendengar aib orang lain, lalu kita tidak sabar sehingga kita membeberkan aib orang, itu Allah tahu kita sudah gagal melewati ujian mendengar aib. Sangat besar kemungkinan aib kita dibuka. Ini terima kasih. Kancing tidak ngancing satu aja, beda urusannya. Maaf ya. Jadi kalau kita mendengar aib seseorang, itu ujian dari Allah. Bagaimana ketika kita mendengar aib saudara kita? Tutup, kita jadi kuburan. Kalaupun kita tahu
maka jadi amanah bagi kita untuk membantu agar yang punya aib itu bisa diampuni oleh Allah. Kalau kita dengki, kita senang aib itu terbeberkan. Tapi kalau kita punya sifat rahmatan lil alamin, kita harus ingin orang yang punya aib itu dihapuskan oleh Allah aibnya, sebagaimana kita juga ingin aib kita dihapus. Jadilah kuburan, dengar aib teman, tutup. Oh kalau gitu bagaimana pekerjaan polisi, pekerjaan jaksa, pekerjaan petugas? Itu bukan mencari aib, itu menegakkan keadilan. Jadi mengoreksi itu supaya tegak keadilan. Kalau dia salah, maka balasan kesalahannya ini. Jadi yang kita tidak punya tugas itu mendengar, tutup. Ada juga kita mendengar aib seseorang dan ini jadi amanah agar kita bisa melakukan sesuatu agar orang berubah menjadi lebih baik. Ingat ya bahwa tugas kita itu bukan menghakimi orang. Tugas kita itu adalah membantu orang menjadi lebih baik sebagaimana kita pun ingin dibantu jadi lebih baik. Lihat yang tidak tahu, posisi kita adalah membantu membuatnya jadi tahu. Melihat orang yang lupa, posisi kita adalah membantu membuat orang jadi ingat. Melihat orang yang tergelincir, posisi kita adalah membantu agar dia bisa tegak kembali. Karena kita memang begitu, tugas pemimpin adalah sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Sama di rumah tangga, di pesantren, di organisasi. Nah hadirin, itu kalau kita ujian mendapatkan informasi aib orang lain. Jangan tertarik untuk bicara tidak pada tempatnya, jatuhnya jadi ghibah. Ghibah itu dosanya seperti memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Surat Al-Hujurat ayat 12. Kita simak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antaramu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nah inilah salah satu di antara yang dilarang oleh Allah, 6 larangan. Kalau 6 larangan dengan ayat 11-nya, jangan mengolok-olok, jangan saling mencela, jangan panggil memanggil dengan gelaran buruk, jangan berburuk sangka, jangan mengorek-korek aib, kesalahan, kekurangan orang lain, dan jangan mempergunjingkan. Ini larangan, hadirin, 6 larangan Al-Hujurat 11-12 kalau merasa bersaudara. Nah hadirin, bagaimana nih kita punya aib? Mana yang harus kita takuti? Takut aib kita kebuka atau takut tidak diampuni Allah? Gak ada yang bicara hadirin.
Dua-duanya kita takut kan? Tapi banyaknya orang lebih takut aibnya kebuka. Takut aib kebuka. Padahal kalau dibukanya aib oleh Allah ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin karena Allah sayang kepada orang ini. Kalau diberikan jalan belum terbuka saja, maka Allah buka saja. Tapi Allah tahu kalau dibuka tidak akan banyak. Dikit saja. Kalau sesudah dibuka itu tersungkur tobat, maka nanti Allah lah yang akan menghapuskan dosa dan aibnya, dan Allah kuasa membulak-balik hati siapapun untuk menyayanginya. Jadi kalau Allah sayang ke seseorang, dia gak bisa berubah nih. Kan menurut Ibnu Umar ada dua ya. Kalau orang terus-terusan berbuat dosa, satu dibuka waktu masih hidup, atau dimatikan dalam keadaan berbuat maksiat. Pilih mending yang mana? Jawab, gak ada pilihan, mending diampuni, benar? Tapi seringkali kita mengulang-ulang terus dosa yang sama. Ada yang mendekati zina terus-terusan. Nanti ketahuan, kalau kan tidak ada yang tersembunyi. Kita bisa bersembunyi dari orang, tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. An-Nisa 108. Kita bisa bersembunyi dari orang, tapi tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Kita simak hadirin surat An-Nisa 108. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoi Allah. Dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada rahasia. Orang mau bisik-bisik apapun, rencana apapun, rapat apapun, siasat apapun, dan tidak ada yang jago menutupi. Tidak ada yang ahli menutupi, tidak ada yang ahli berbohong, tidak ada ahli strategi di hadapan Allah, tidak ada. Semuanya nyata bagi Allah, dan kalau kita belum diketahui orang, karena Allah masih menutupi. Pertanyaannya, bagaimana kalau aib kita dibuka? Kita harus bersyukur kepada Allah, karena pasti semua perbuatan Allah itu baik. Aib kita dibuka pasti sedikit dibanding dengan yang ditutupi, karena Allah tahu kalau dibuka semua sudah hancurlah kita. Bagaimana jadi orang ada yang menghina saya? Kalau itu dihina bekal sakit, itu penggugur dosa. Salah satu cara Allah mengampuni hambanya adalah dengan dikasih sakit. Baik sakit lahir maupun sakit hati. Jadi kalau nanti dosa kita ada yang kebuka, jangan takut oleh sikap orang kepada kita, tapi syukuri ini sebagai jalan Allah menarik kita untuk bisa diampuni oleh Allah. Seperti yang ditangkap oleh KPK atau boleh jadi itu merupakan karunia Allah yang besar bagi yang tertangkap. Karena dengan tertangkap berhenti dia berbuat dosanya. Yang celaka justru yang belum tertangkap, karena dia akan terus melakukan kejahatan itu. Kenapa dia tertangkap? Mungkin doa orang tuanya. Emangnya doa orang tua meminta Allah nangkep?
Orang tua mendoakan supaya kita jadi anak yang soleh. Nah, jabatan itu membuat kita tidak soleh. Allah ingin orang tua ingin kita soleh, dan Allah tahu jabatan itu membuat kita tidak soleh. Maka diberi jalan supaya kita menuju ke soleh. Di antaranya tertangkap. Kemudian ada yang tertangkap tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Tangkap, berhenti itu dia. Susah memberhentikannya kalau nggak ketangkap, benar. Makanya sujud syukur tuh keluarga yang anggota keluarganya ketangkap KPK. Karena tapi saya malu oleh yang lain. Itu mah tebusan dari dosa. Mungkin selama ini ikut sombong, ria, ikut memanfaatkan uang itu untuk hal-hal yang tidak baik, jadi dosa. Nah, sekarang penggugurnya adalah kebagian dihina dan sebagainya. Tapi tidak bahaya dihina orang. Yang bahaya itu berketerusan di dalam dosa. Benar hadirin? Jadi sing sabar aja. Gimana caranya mengatasi penghinaan orang? Caranya adalah berlomba dengan air mata tobat. Kalau air mata tobatnya lebih deras, remuk hatinya lebih dahsyat, dan Allah pasti tahu, maka orang yang menghina itu semuanya di dalam genggaman Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Sekarang menghina, besok dia minta maaf, apa susahnya? Ya Bu ya? Ya kan Bu? Ibu-ibu yang dulu ngehina saya kan sekarang pada minta maaf. Yang potretnya dirobek sekarang dipotret lagi. Terus diwakili oleh Pak Ali, nggak mau. Ya. Untung saya mada nggak aib dulu ya. Sah menurut agama, sah menurut negara. Bela diri. Demikianlah hadirin sekalian. Tapi ada fakta. Beda dengan zina. Kalau zina, nah itu pelanggaran. Lanjutkan. Jadi, kalau aib kita dibuka, jangan takut oleh penilaian orang. Anggaplah penghinaan, cemoohan orang sebagai balasan dari keburukan yang bisa menggugurkan dosa. Dan kalau pengen cepat berhenti, air mata tobat banjirin. Percayalah hadirin, semua orang yang menghina itu dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Nah, banyaknya orang lebih takut penilaian makhluk daripada takut tidak diampuni Allah. Tenang hadirin, makhluk itu tidak ada yang bahaya tanpa izin Allah. Tidak akan mengurangi apa yang Allah berikan untuk kita. Bagaimana nih kalau aib kita dibuka? Syukur, yang dibukanya pasti sedikit. Syukur kita jadi berhenti berbuat dosa. Syukur jadi ada sarana untuk bertobat. Gitu hadirin. Makanya jangan sibuk dengan penilaian makhluk. Pokoknya dua yang membuat kita susah tobat. Harap dan takut ke makhluk. Kalau sudah harap dan takutnya ke makhluk, kita nggak akan bisa memperbaiki diri. Kita cenderung munafik. Bagus-bagusnya, bagus-bagus topeng. Tobat, nanti Allah membuat jalan terbaik bagi ahli tobat. Nah, bagaimana kita melihat orang yang terbuka aib? Itu ujian bagi kita, ya. Selain kita tidak boleh mengorek-ngorek dan menutup, tapi kalau ada yang sudah terbuka, sama, dia saudara kita. Posisi kita adalah memaafkan, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau kita melihat orang terbuka aib, kita maafkan, kita mohonkan ampun kepada yang bersangkutan. Jadi itu juga jadi ladang amal bagi kita, bukan malah bergibah. Kalau kita bergibah, nantang berarti kita bakal dibuka, ngejongkeng juga kita nanti. Ini kepada yang ditangkap, coba ya. Dengan ditangkap dia berhenti berbuat dosa. Dengan dia ditahan dia punya kesempatan evaluasi diri. Kemudian hasil keputusan pengadilan disita.
Itu lebih baik hadirin. Karena kita kalau orang katanya sudah megang, susah ngelepasinnya. Padahal bukan hak dia, disita, ya bagus. Jadi dia tidak usah capek-capek ngeluarin, dan dipaksa. Ya, istrinya harus ridho. Kan ada istri yang ingin suaminya tobat. Suami berkata begini, Bu, Bapak teh ingin tobat. Alhamdulillah Bapak, inilah yang ibu minta kepada Allah. Agar Bapak teh tobat, ya Bu. Ibu siap? Ya tentu itu yang ibu inginkan, masa tidak siap? Beneran Bu? Benar. Bu, aslinya ya Bu ya, ini rumah ini tuh hasil Bapak korupsi. Hah? Iya. Jadi ya rumah kita yang mana? Ya itu yang asli mah yang di Perumnas. Hah? Jadi kita pindah Bu, dan mau dibalikin. Nah itu mobil BMW, Mercy, Alphard itu juga hasil Bu. Lalu kita pakai apa? Itu Honda Bebek yang dulu itu C70. Hah? Itu juga perhiasan ibu. Yang asli ini Bu, karet gelang yang dulu beli sekilo. Ada nggak Pak tobat yang lebih bijaksana? Bersihkan, nanti Allah kasih lagi. Gak penting kok rumah besar, yang penting rumah berkah. Sepakat hadirin? Makanya kalau pas kita dibuka oleh Allah, syukuri ya. Jangan takut oleh penilaian makhluk, tapi syukuri Allah memberi jalan kita dibersihkan. Kan kalau kita tidak bisa ditarik oleh karunia, maka Allah narik dengan rantai ya, kesusahan. Tapi sama, dua-duanya karunia. Dan tidak bisa lari. Ini Darut Tauhid Pak, pernah diuji oleh duniawi dulu. 2000 sampai 2006. Waduh, tumpah. Orang, bisnis, maju-maju. Tapi tidak jadi dekat dengan Allah. Malah jadi Darut Duit. Dari Darut Tauhid, rumah mentauhidkan, jadi rumah orang nyari duit. Ada yang tetap bertahan dengan tauhid, tapi selebihnya goyah. Termasuk saya, menikmati popularitas dan sebagainya. Allah tahu. Alhamdulillah, ditarik saja dengan rantai, kedebuk, jatuh secara duniawi. Tapi itu Allah narik dengan rantai menuju tauhid. Alhamdulillah. Yang tadinya menuhankan popularitas, dunia, media dibalikin oleh Allah. Jadi menghina, mencaci bulan-bulanan, 7 tahun dah. Emak-emak yang tadinya mengagumi, dibuat jadi ibu-ibu garis keras katanya. Garalak. Perusahaan yang dibanggakan bertumbangan. Begitulah Allah menarik dengan rantai kebaikan supaya kita bisa membersihkan dari menuhankan yang lain selain Allah. Alhamdulillah bisa kita lihat karunia Allah. Sekarang Allah menguji lagi Darut Tauhid ini. Masjid jadi jauh lebih besar, santri lebih banyak, perekonomian tumbuh pesat, para tokoh-tokoh sekarang kesini lagi ya. Tapi mudah-mudahan sudah pernah dapat pelajaran bahwa dunia ini tidak boleh melekat di hati. Dunia ini hanya seperti mikrofon ini saja. Ini mikrofon bagus, ini mikrofon penting, ini mikrofon manfaat, ini mikrofon saya suka. Tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya, apalagi melekat di bibir saya. Jadi dunia ini tidak boleh melekat di hati. Ya, biasa saja. Ada alhamdulillah, nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada yang berat. Kalau dunia sudah tidak melekat di hati, dolar mau naik berapa saja, tenang we. Pertama mah kita nggak punya dolarnya, yang kedua nggak ngerti lagi.
Dan yang ketiga, Tuhan kita bukan dolar. BBM mau dibalas atau tidak apa-apa. Nah, sekarang udah ganti WA ya. Dulu kan BBM naik heboh, BBM tidak dibalas ngamuk hadirin. WA juga kalau sudah ajeg mah mau dibalas atau tidak, walaupun sudah contreng biru 2 dan di atasnya ada online, nggak ngepek. Tenang we. Nah, dunia mah hanya panggung sandiwara. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Demikian hadirin, ini bab aib suraib. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu, Allah akan menutup aib-aibnya di dunia wal akhir. Tutup oleh Allah. Ini Allah Maha tahu siapa diri kita, benar? Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau kita dihormati orang karena kita dikasih topeng, jangan menikmati penghormatan orang. Karena itu hanya covernya aja. Jabatannya direktur, jabatannya menteri, kiai, ustadz, mubalik kondang sama presiden, itu mah topeng. Itu ujian dari Allah, bukan tanda kemuliaan. Termasuk ustadz, ustazah, hafiz, hafizoh, itu baru topeng. Karena yang Allah lihat itu yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hati dan amalnya. Jadi kalau nanti para santri ditakdirkan oleh Allah jadi apa aja, harus tahu itu sudah ngegaris tuh. Jangan sesudah saya belajar gigih, enggak lah. Saya sukses karena saya ikhtiar kerja keras. Oh enggak. Kerja keras itu ibadah. Kalau setiap yang kerja keras itu jadi sukses kaya, maka tukang batu paling kaya, benar? Tukang batu kan kerja keras, gebuk-gebuk batu. Kalau karena saya pintar, saya sukses, oh enggak juga tuh. Kalau gitu para profesor itu yang paling kaya, yang paling takwa, enggak juga, ya. Karena saya, apalagi sih yang orang merasa sukses tuh. Jangan. Kalau kita nanti dapat jabatan, ini mah udah ngegaris di sisi Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ali Imran ayat 26. Supaya kita tidak merasa ya, anaknya lulus kuliah di ITB dengan nilai terbaik, ya udah memang itu garisnya. Itu ujiannya buat dia dan saya sebagai orang tua. Misalkan begitu. Ya. Kemudian kalau nanti kita dihormat-hormat, wah gitu, iya mah ujian, ya mah tutup dari Allah we. Hati mah tetap Allah, engkau tahu aib saya, engkau tahu maksiat saya, engkau tahu kebusukan saya, engkau tahu sholat saya tidak pernah khusyuk, engkau tahu saya ngajinya enggak ngerti, engkau tahu ya Allah lirikan mata, zina pikiran, engkau tahu semua maksiat saya. Orang mengelulukan, kita bisa berlinang air mata karena ingat dosa. Jangan tertipu ya. Nah, giliran mendengar aib orang lain, cepat jadikan kuburan, bantu doa supaya orang bisa bangkit. Nah, Allah tahu kita mendoakan orang lain, itu balik ke kita. Doa yang sembunyi-sembunyi itu diaminkan oleh malaikat dan kita juga didoakan dengan doa yang sama. Kalau giliran aib kita dibuka, bagaimana? Syukur atau sabar? Syukur atau sabar? Nek nyebut syukur takut dibuka. Nek nyebut sabar takut salah. Dua-duanya. Nggak gampang menghadapi, pasti remuk dulu. Kenapa kita remuk hati? Remuknya hati karena kita masih berat dengan penilaian makhluk. Yang membuat kita tertekan ini kan kita takut jatuh kedudukan di sisi makhluk. Benar? Jangan takut hadirin. Tidak ada bahayanya dihina orang kalau kita benar. Justru karena saya nggak benar, saya dihina. Kalau gitu itu kafarahnya.
penggugur dosanya. Jalanin saja. Ingat, yang menghina itu semuanya juga adalah makhluk dalam kekuasaan Allah. Digerakkan untuk menambah proses pengguguran dosa. Sing sabar ya. Jalanin dengan baik, banjiri air mata tobat, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Demikian hadirin bab aib suraib, mudah-mudahan membuat kita bisa lebih bijaksana. Ustaz, ini ada hadis yang akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan seseorang yang sedang ditimpa suatu kesempitan di dunia, maka Allah akan melapangkan kesempitannya di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib kesalahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya, kesalahannya di akhirat. Dan Allah selalu membantu seseorang selama ia membantu saudaranya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan ada seorang pun dari sahabatku yang menyampaikan sesuatu padaku tentang seseorang, karena sesungguhnya aku senang apabila aku keluar menemui kalian dengan hati yang sehat, bebas dari segala penyakit hati. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jangan ada seorang pun dari sahabatku yang menyampaikan sesuatu padaku tentang seseorang, karena sesungguhnya aku senang apabila aku keluar menemui kalian dengan hati yang sehat, bebas dari segala penyakit hati. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wah, kalau gitu gimana dong? Ada yang berbuat dosa, kita perlu menyampaikan kalau itu bukan aib. Kalau kita melihat kemungkaran, itu kita punya kewajiban menolong orang yang dizolimi dan menolong orang yang berbuat zolim. Lihat ada yang ngambil misalkan canceling, kita diam, saya tidak mau membuka aib, berarti kita sekongkol ya. Kita harus berbuat sesuatu karena Allah sudah menakdirkan kita melihat kemungkaran. Kita tidak boleh diam. Itu kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Misalkan di angkot ada copet, kelihatan nyopet, kita harus berbuat sesuatu. Jangan sampai diam. Karena kalau kita diam berarti kita sama membiarkan kemungkaran. Bisa tolak dengan tangan, tidak dengan tangan, dengan lisan. Minimal hati kita sudah tidak nerima. Kalau sampai tidak ada sama sekali, berarti itu bermasalah kita. Tapi jangan lebay. Misalkan ada copet maling, malingnya loncat, wah dikejar. Terus ada seorang itu yang akan melamar calon istrinya, duhai calon istriku, engkau lihat barusan ada maling. Kinilah saatnya engkau lihat calon suamimu adalah pahlawan kebenaran. Akan saya kejar sampai ke ujungmu. Padahal udah ditangkap oleh yang lain, dia masih begitu aja ngomong. Saya tidak takut lawan maling-maling. Kata si calonnya, oh semalam saya istiqoroh mas. Ya Allah, kalau calon suami saya ini orang yang benar-benar baik, tampakan. Tapi kalau cuma ngomong doang tampakan, hari ini ditampakan mas, batal pernikahan. Bisa begitu tadi. Maling dengan urusannya, dia urusan pembatalan. Makanya kalau ada kemungkaran tuh bukan untuk semata dibahas, selesaikan. Gimana kalau polisi menginterogasi, jaksa menginterogasi, di sini juga kalau ada maling diinterogasi, itu niatnya untuk menegakkan keadilan. Sepanjang niat dan caranya benar, jadi amal, ya. Tapi kalau ada niat yang lain dan caranya tidak benar, maka jadi dosa. Begitu, ada yang akan didiskusikan? Kalau tidak ada, kita buka penelepon. Siapa itu? Ibu punya masalah yang kemarin bukan? Iya ya. Kan?
Maaf saya kurang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Salamat. Iya Bu. Saya akan menanyakan tentang kebohongan. Iya Bu. Dulu saya pernah menyuruh anak saya supaya berbohong kepada bapaknya gitu demi masa depan mereka. Ceritanya gini, dulu waktu saya Zaman dulu ya. Terus yang aman Bu, yang membuat hati kami jadi bersih ya. Jadi mikirin suami ibu sekarang kami semuanya enggak. kan anak saya sekolah dulu pesantren sambil sekolahin. Waktu SMP bapaknya nyuruh dikeluarin, saya pertahanin. Terus pas waktu mau ke SMA, kebetulan saya ngelahirin yang keempat. Jadi Bukan kebetulan Bu, kenyataan Bu. ya Ya. Kalau kebetulan mah nggak sengaja keluar sendiri ya. ya kan gini, kata bapaknya dari mana gitu. Waktu di SMP itu dari mana biayanya? Saya nggak sanggup katanya. Biar saya sama saya aja kata saya. Tapi pas SMA saya nggak bisa bayar ke pesantren. Jadi ke pihak pesantren saya minta maaf ya belum bisa bayar gitu. Tapi pada anak saya jangan kasih tahu sama bapak, kalau ketahuan kamu dikeluarin gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah kuliah, mau sebentar lagi Oh, wisuda gitu. alhamdulillah, alhamdulillah. Ada rezekinya Bu. Ada alhamdulillah walaupun tidak dibantu sama bapaknya gitu. Ya kan Allah yang ngebiayain Ya, lewat ibu, lewat siapa aja ya. ya, Jadi bukan nyuruh bohong, cuma nyuruh jangan ngomong ya kan. ya. Lumayan eta mah. Bohong itu kalau ditanya dan menjawab yang tidak benar itu bohong. Kalau nggak ditanya mah, seperti kita nih kan banyak aib, lalu nggak ditanya, gak usah terus terang. Iya, jangan ujuk-ujuk. Abdi teh ahli maksiat, cicing maneh teh nggak. Diam, ada hadisnya hadirin. Ada orang yang berbuat maksiat, terus itu kan orang nggak tahu ditutupi Allah, kita tuh tinggal tobat. Kecuali hak manusia ya. Malam-malam ngambil uang, istri nggak tahu, nggak akan ngomong pulangin, itu beda urusannya. Nah hadirin, makanya suami jangan suka nanya-nanya aib istri. Kalau udah nikah der maju ke depan, jangan mana teh baheula teh, kamu teh berapa pacarnya? Wih, memakan primadona, Pak. Pokoknya mah minimal 1 kuartal 1. Kadang-kadang 2 ada kekurangan, 2 kurang. Waduh, geuleuh jadi riweuh. Padahal SD-nya sudah lewat, SMP sudah lewat. Mau apa? Ngungkit-ngungkit. Tutup, kalaupun kita dengar dari yang lain, maju ke depan. Wah, misalkan kita ada kekurangan yang dibuka, ayo maju ya. Hidup ini bukan buat mundur, buat maju. Siapa yang tidak punya kesalahan? Coba saya nanya, Bu. Ya. Hah? Nah, Ya. udahan ya sama ibu ya Bu ya. Oh ya. Terima kasih ya. Udah kejawab belum sih? Udah ya. Bu, Ya. kalau punya salah, maunya ibu dimarahin atau dinasehatin dengan lemah lembut? Jawab Bu, jangan bikin emosi, cepat ya. Maunya dimarahin atau dinasehati dengan lemah lembut? Maunya di depan orang banyak atau secara pribadi tersembunyi? Tersembunyi ya Bu. Maunya diungkit-ungkit kesalahannya atau sekali aja? Sekali aja. Maunya dimaafkan atau tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf?
Sebelum minta maaf, inilah keinginan ibu-ibu hadirin. Jadi kalau ibu melakukan kesalahan, gak boleh ngambek suami itu. Harus lemah lembut ya bicaranya. Orang teh kemana teh. Dan sembunyi ya di toilet gitu ngomongnya teh. Udah gitu sekali, gak boleh diungkit-ungkit. Udah gitu langsung dimaafkan ya Bu ya. Sebelum minta maaf, top. Hari ibu gitu nggak ke suami? Makanya nggak cukup hanya keinginan teh ya Bu ya. Tapi kita jadi tahu, nah kita juga sama ya Pak ya. Betul Pak? Coba kalau kita bikin salah, maunya oleh istri di smackdown atau dimaklumi, sama lah. Bu, maukah punya suami yang mudah tersinggung? Jawab. Maukah suami yang mudah marah? Maukah punya suami yang bersikap kasar? Yang ngomongnya nyakitin? Mau tidak? Maukah punya suami yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Maukah punya suami yang tidak mau memaafkan? Yang keras? Sama kami juga selaku kaum suami ya, nggak mau istri uring-uringan terus. Jadi kita teh sama dan sebangun ya Bu. Apa? Nah begitulah hadirin. Kita tuh kadang hanya menuntut orang lain, padahal perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Itu yang paling adil. Silakan penelpon. Berinteraksi bersama kami di pagi hari ini, Anda dapat menghubungi line telepon interaktif kami di 022 Alhamdulillah 7076 022 201 7076. Silakan ada. Baiklah, saat ini kita masih menantikan interaksi Anda. Ya baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi AA berterima kasih kepada teman-teman yang menyimak lewat medsos. Ada Facebook, ada YouTube, mungkin ditambah Instagram Live. Karena sekarang dakwah akan dimaksimalkan. Dan terima kasih yang melakukan interaksi baik like maupun share. Kalau merasa ceramah ini ada manfaatnya untuk diri, mungkin orang lain juga dapat manfaat, maka akan dapat pahala yang sama kalau mencet share. Share itu apa? Didinya ayalah share sehare. Jadi tong tidur, share itu artinya pijit ya, gitu kan. Pencet, weng, orang lain kebuka, orang lain ikut dapat. Orang lain dapat pahala, yang mijit sare juga dapat pahala. Nah, mudah-mudahan saya juga kebagian ya. Kok AA mempromosikan diri begini? Dengerin hadirin, sekarang barang-barang aja dipromosikan, betul? Barang-barang aja duniawi dipromosikan. Lihat, maksiat juga sekarang dipromosikan. Kenapa ngajak orang bertauhid tidak dipromosikan? Kalau keluar uang untuk mempromosikan kebaikan, itu malah uang yang barokah. Makanya dulu saya malu-malu ya mengatakan ayo follow dan like. Sekarang mah tidak ada, saya mah tidak nyari follower, nyari ingin orang-orang bisa dengar ilmu tentang kebaikan, tauhid, dan ingin orang menyebarkannya. Saya lihat orang-orang ahli maksiat aja habis-habisan tuh mengeluarkan ratusan miliar untuk menyebarkan kemaksiatannya. Mengapa kita hanya mijit sare aja? Menisyusya. Ayo telepon. Jangan-jangan sedang share. Bagaimana? Tadi malam share-nya nyenyak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Baik, silakan Pak Agus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Alhamdulillah. Saya dapat nomor 4.
gaplok segala Pak Agus. Kedengaran lagi dengan suara AA lagi ya. Alhamdulillah. Pak Agus teh siapa? Komarudin teh AA. Oh iya, di mana? Di Bandung, Cirat Condong. Dulu Pak Agus ada santri namanya, maaf ini karena saya dekat juga, namanya Tarko, pengen dirobah namanya katanya, ayo dirobah jadi Mohtar Komarudin, pas disingkatnya jadi Tarko lagi. Maaf ya Pak Komar. Alhamdulillah saya lihat ke situ dulu mah belum dibangun ya. Di rumah itu masjid udah dibangun, alhamdulillah, mungkin itu rezeki dari Allah. Bukan mungkin, pasti Pak Agus ya. Iya, pasti juga itu mungkin pada ridho ya, pada ikhlas masihnya itu sumbangannya. Apa? Nah gini, saya mau nanyakan Halo? Halo Pak Agus. Mau menanyakan, kan di kita itu mayoritas agama Islam ya. Benar. Nah sekarang di pemerintahan kita, nah sebelum disumpah kan Al-Quran itu harusnya dikaji ya. Iya. Nah sekarang mungkin lihat mungkin sekarang di pemerintahan kita pejabat-pejabat orangnya pintar, berpengetahuan umum, beragama Islam. Nah, harusnya zaman Pak Harto itu kan pada takut semua ya. Nah, pada takut semua agama Islam. Takut apa? Iya gini, jadi gini aja. Yang lebih pendek Pak Agus, itu yang mau bahas, pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya gini, kenapa ada para pejabat atau umat agama Islam yang di Indonesia tidak pada takut sama Allah? Oh, tahu sebabnya Pak Agus? Tahu nggak sebabnya? Sebabnya gini kan sekarang kalau yang korupsi. Oh, katanya Pak Agus yang nanya. Dia jawab sendiri. Mau nanyakan, kan sekarang kenapa maksud saya kenapa manusia itu kan udah tahu bahwa Allah itu tidak tidur, tidak mengantuk, dan ilmu pun sedikit tidak yang tahu. Nah sekarang kan kebanyakan yang diponis itu orang yang beragama Islam. Kenapa kira-kira menurut Pak Agus kenapa? Nah, kenapa para ulama tidak mengajukan kepada DPR, MPR supaya hukum yang beragama itu, yang melarang mengingkari ayat itu, ditembak mati aja. Nah itu bukan kita menurut agama Islam. Pak Agus sama ini kejam pisan atulah. Jadi tenang. Pak Agus, jadi yang banyak dosa teh saran Pak Agus mah ditembak mati gitu. Iya, soalnya kalau nggak gitu, pasti dia mungkin tidak akan berbuat sesuatu. Baik, Pak Agus, maaf ya. Pak Agus. Ya. Pak Agus punya dosa tidak? Ya, cuma namanya hidup di dunia pasti banyak dosa. Iya, Pak Agus punya dosa tidak? Ya, punya. Sedikit makanya, atau banyak? Alhamdulillah sedikit, Pak. Soalnya gini ya. Ini nih bahaya Pak Agus. Ya, Pak. Pak Agus. Ya. Orang-orang yang dimuliakan Allah kira-kira orang yang merasa banyak dosa atau yang merasa sedikit dosa? Yang nggak ada dosa, sedikit juga nggak ada dimuliakan. Yang nggak ada dosa, soalnya kita kan masih ada perasaan sombong, ego, berjata kabur. Tenang. Soalnya dalam hadis dalam sabda Rasul yang nyata. Pak Agus. Pak Agus. Ya. Dengerin. Punya dosa tidak? Punya. Sedikit atau banyak? Sedikit, alhamdulillah. Nah, katanya ya Pak Agus, ciri orang yang bergelimang dosa itu adalah tidak merasa punya dosa atau merasanya sedikit dosa. Ciri orang yang dimuliakan Allah itu seperti para sahabat itu bersimbah air mata karena merasa banyak dosa. Jadi ciri orang yang disayang Allah itu dibukakan hatinya melihat lumuran dosa seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Dan ciri orang yang munafik itu melihat dosa itu seperti lalat yang ditepis bisa hilang. Katanya gitu Pak Agus, kata hadis itu. Betul kata para ulama. Kata hadis. Para ulama Pak Kiai, betul. Jadi yang bagus tuh merasa banyak dosa atau merasa sedikit dosa?
Kalau menurut saya mah besar mah enggak sedikit lah. Ya, ayo bagus ya ditembak bagus. Maaf Pak Agus ya, punten. Duh, saya jadi jahil nih ke Pak Agus. Maaf Pak Agus. Maaf. Nuhun Pak Agus. Main tembak-tembak we horor pisan. Kalau yang banyak dosa ditembak atau kita yang. Baik, terima kasih Pak Agus. Dah, cukup segitu. Hadirin, insya Allah pagi ini di Darut Tauhid, ini santri karya, namanya Satria. Satria itu santri yang berkarya. Di Darut Tauhid, hari ini mulai lagi lembaran baru menegakkan disiplin. Jadi hari ini selesai itikaf, sarapan, bersiap latihan baris berbaris. Emang disiplin harus dari baris berbaris. Baris berbaris salah satu cara untuk menegakkan disiplin. Karena kalau sudah baris berbaris tidak bisa seenaknya. Orang lain melangkah dia diam, katubruk, ya enggak? Orang lain berhenti dia maju terus, nubruk. Orang lain ke kanan dia ke kiri, bermasalah. Kita tuh harus punya disiplin diri dan disiplin dalam kebersamaan. Tapi lebih dari itu, bagaimana sambil baris berbaris, sambil juga berzikir, ya, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi bagi yang akan bergabung dengan Santri Siap Gunda Angkatan 36 sudah dibuka. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita menjadi orang yang disiplin. Karena ahli takwa itu adalah orang yang disiplin. Disiplin dalam berakidah, tidak tergoyahkan oleh apapun. La ilaha illallah, tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Dia konsisten, disiplin di dalam menjaga akidahnya. Orang yang takwa itu adalah orang yang disiplin mematuhi apa yang Allah sukai, Allah suka lakukan. Dan disiplin di dalam menjauhi apa yang tidak Allah sukai, yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau mendengar ahli takwa, dia adalah manusia disiplin. Orang disiplin itu adalah yang mampu melakukan apa yang diketahuinya. Kita banyak tahu, tapi belum tentu mau melakukannya. Itulah yang kurang disiplin. Terima kasih, semoga kita menjadi ahli takwa, ahli manfaat, dan ahli husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat. Saya nggak ngajak dialog dan nggak apa-apa.